Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi sama Evan di sini. Ya, pastinya udah lama banget kita nggak ngobrolin di IG Live pastinya. Sekitar 2 mingguan lebih kita nggak di sini. Ya, sekarang kita lagi ngomongin soal interracial marriage life in USA for sure. Buat teman-teman semua nanti yang mau komen atau mau tanya-tanya, langsung aja bisa dikirimkan di kolom komen pastinya. Karena speaker saya saat ini adalah namanya Mbak Rika Adistiarini Smo. Nah, kali ini kita lagi ngomong soal interracial marriage life in USA. So, pastinya uh, lagi mau membahas soal yang sangat lebih santai, lebih menyenangkan dibanding dengan topik-topik sebelumnya. Udah lama sekali kita gak gabung di sini, udah lama sekali rasanya kayak kita nggak ngobrolin hal-hal yang menyenangkan lagi di malam Jumat dan juga malam Senin. Ya, oke. Bismillah first, Tika. Oh, miss you so much. I really, really, like kita nggak ketemu lama sekali sampai pandemi ini. Nggak tahu ini udah new normal atau pandemi ini masih berlangsung. Ya, aku mau ngundang langsung. Yeah. Oke. Aku mau ngundang langsung adalah wanita Jawa asli, kelahiran Mojokerto, dan sekarang lagi stay di Washington DC, Amerika Serikat. Oke, udah nyambung. Kita sapa dulu namanya Mbak Rika. Halo Evan, apa kabar? Halo, halo there. Oke, banyak banget yang udah gabung. Sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak dengar suaranya Evan juga dan ketemu Iya, banget. oke. Apa kabar Indonesia? Apa kabar Indonesia? Indonesia udah seperti ini aja, new normal. But I don't understand about this kind of new normal. So, Mbak Hmm. Rika, gimana kabar di sana? How's life? Di sini baik-baik aja, ya baik tapi we are surviving the pandemic so far. Kalau Mm-mm. dibilang baik banget juga, aku nggak bisa nyebut baik-baik banget karena kita sekarang hidup dalam keterbatasan, dalam ya semuanya kita harus mengikuti protokol COVID, kita berhati-hati dalam Mm. dalam semuanya, kita punya keterbatasan nggak bisa kemana-mana, jadi ya kita ngikutin aja apa yang selanjutnya terjadi karena Amerika sekarang juga masih merupakan negara dengan tingkat COVID-19 yang paling tinggi Mm-mm. jumlah Mm-mm. infeksinya. Jadi, tapi so far aku baik-baik aja meski dalam keterbatasan. Tapi udah bisa banyak aktivitas di luar kan ya, Mbak ya, di sana? Masih normal kalau untuk Mm. kegiatan aktivitas semacam belanja atau apa ya, beraktivitas di outdoor, tapi untuk aktivitas yang ada di ruangan tertutup itu benar-benar otoritas ini tuh membatasi banget supaya orang tidak berkerumun dalam jumlah besar di ruangan tertutup. Meskipun ya Oke. banyak yang bandel, nggak di Indonesia, nggak di Amerika, tetap aja ya banyak banyak yang tidak Mm. mentaatin aturan Eh, aja. ada Kak Ismia Rahayu, temen kita Halo, iya, dulu. halo semua yang udah Udah join. join. Hello. Tika, Senang thank banget. you ya. Iya. Mbak Rika, mungkin kameranya bisa agak ditinggiin biar rambutnya Mbak Rika kelihatan Oh lebih iya, cantik. iya. Nah, oke. Benar. Oke. Ya, Nah, gitu soalnya dong. tapi nanti Oke. kelihatan lebih sebentar ya. Apa aku kasih buku dulu ya? Kayaknya bebas ini aja. Ya udah gini aja nggak Oke. apa-apa. Oh, koneksi. Mhm. Oke. Mbak Rika, sebelum kita ngomongin soal Mhm, interracial marriage life in mhm, USA, kan kita lagi ngobrolin soal ini topiknya. Pastinya kita mau mhm. kenalan dulu dong, siapa sih Mbak Oh Rika iya. sebenarnya, apa kesibukannya di sana, dan sosok suaminya Mbak Rika bisa dong dijelaskan gitu. Orang-orang pada Aku, kepo nih, tadi banyak yang mhm. DM ke saya, Mbak Rika ini keluarga dari Ibu Ani Yudhoyono kah atau semacam seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, saya cuma perempuan Indonesia, perempuan asal Jawa biasa, yang kebetulan sekarang menjadi bagian dari diaspora Indonesia yang tinggal dan menetap di Amerika Serikat. Dan Hmm. ketika waktu di Indonesia, saya memang
bekerja dan saya merupakan bagian dari komunitas pengagum Ibu Ani Yudhoyono, jadi nggak ada hubungan gitu aja. Dan saat ini saya sudah saya ke Amerika sebagai pendatang penetap itu memang karena pernikahan dengan US citizen. Jadi karena itu memang saya bisa menetap di sini. Tapi saya sebenarnya aktivitas saya saat ini, apalagi sekarang COVID, memang saya tidak banyak melakukan aktivitas dan saya meskipun saat ini saya sudah memiliki izin bekerja dan sebenarnya sudah mendapatkan kesempatan di office, cuma gara-gara COVID ini semuanya ditunda. Dan saat ini nggak cuma saya, tapi banyak Amerika yang saat ini kehilangan pekerjaan atau disuruh stay at home. Dan akhirnya ya kebetulan akhirnya saya saat ini stuck di rumah. Dan kalaupun saya ingin mendapatkan pekerjaan, hanya pekerjaan-pekerjaan terbatas saat ini yang bisa dilakukan. Jadi ya selain melakukan penerjemahan freelance, saya memang saat ini tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain selain menjadi ibu rumah tangga di rumah. Jadi memang itu. Luar biasa sekali. Tapi balik sebelum saya ngomongin soal setelah marriage, saya kepo dong sebelumnya Mbak Rika sebelumnya untuk dapat suami bule, apa emang kan Mbak Rika bilang wanita Jawa asli nih. Kenapa akhirnya berpikiran bahwa kayaknya harus menadu nasib deh dengan seorang bule gitu. Kan pasti orang berkepo nih, kok bisa sih? Kan kita tahu nih itu sangat berat sekali buat kita untuk harus mengerti tentang budaya, harus mengerti orang dengan culture yang sangat berbeda dengan kita gitu kan. Ya, apa sih angan-angan Mbak Rika saat itu dulu? Jadi sebenarnya ini memang ada kaitannya dengan kecintaan saya sama budaya, sama mempelajari budaya. Saya suka banget travel. Sebelum menikah saya memang sudah suka travel. Jadi sebelum bertemu dengan suami saya memang suka mengunjungi negara-negara baru dan belajar budaya. Jadi saya keliling dunia dulu sebelum akhirnya saya punya kesempatan pergi ke Amerika Serikat. Jadi ada orang yang memang kamu mungkin memang pingin ngincer dapat bule apa bagaimana, tapi ya memang karena saya punya pemikiran global, saya meskipun saya orang Jawa tapi saya berpikir sangat global dan saya memandang diri saya orang lain itu memiliki kesetaraan yang sama terus dan punya pemikiran yang global, meskipun saya dibesarkan dalam akar Jawa dan saya masih memiliki akar budaya yang kuat. Ini kalau aku ngomong lebih jauh sebenarnya, cuma ya karena aku tinggal di berbagai daerah di Indonesia, jadi identitas aku sebagai orang Jawa itu juga sudah melebur jadi orang Indonesia karena aku tinggal di Jakarta, tinggal di Jawa Timur, tinggal di Sumatera. Jadi beginilah logat aku dan saat ini pun ketika aku memiliki ketertarikan belajar budaya baru, pemikiran aku memang sangat-sangat universal dan mungkin jadi bukan karena aku ingin dapat orang asing apa bagaimana, tapi karena memang yang nyambung dan memiliki pemikiran yang sama dan memiliki passion yang sama. Kebetulan saat itu memang bukan pria Indonesia, jadi begitu sejarah apa bisa kok cantol bule ngajak ya pingin dapat bule ya karena memang aku ya udah keliling terus ketemu banyak traveler terus punya saling bertukar pikiran dan pandangan dan namanya orang kan kalau menjalin suatu hubungan nggak langsung harus cepat-cepat apa bagaimana. Saya mungkin memiliki sedikit pemikiran yang agak berbeda ketika memutuskan menikah. Ketika memutuskan untuk menikah itu memang saya tidak seperti perempuan-perempuan pada umumnya gitu loh. Jadi saya butuh waktu yang panjang banget ketika untuk memutuskan buat akhirnya menikah dan settle down. Dan yang memang kebetulan
Iya. For your information guys, kalau yang belum kenal Mbak Rika ini seorang wanita yang sangat pemberani sekali. Jadi masa hidupnya, masa mudanya Mbak Rika dihidupi dengan traveling keliling dunia. Mbak Rika juga lulusan dari Sastra Rusia Universitas Iya. Indonesia. Correct me if I'm wrong ya Mbak ya. Iya benar, jurusan Dan Rusia. saat Dan itu juga Mbak Rika udah traveling hingga sampai sebelum ke Amerika, aku sudah ke ya, Rusia hingga dulu. ke benar, udah traveling ke Eropa, udah traveling ke Rusia dan juga udah traveling ke Amerika Latin, ke Machu Picchu Ya, guys. ya So sebelum ke Amerika Serikat. kehidupan Sebelum Barika sebelumnya udah benar-benar ngerti how to global ya, thinking like gimana gitu. caranya belajar budaya baru gitu dan bertemu dengan orang-orang baru yang beda budaya. Jadi itu aja. Benar. Yang sebelumnya nih Mbak Rika, gimana sih Mbak Rika meyakinkan keluarga? Sekarang meyakinkan keluarga nih. Kita tahu ini budaya orang Jawa itu sangat kental sekali, dan pastinya kalau anak perempuan kalau kita keliling dunia atau pergi Orang jauh Jawa. aja, Apalagi orang tua itu pasti akan ngerasa kayak janganlah Dok, jangan ke jauh-jauh, udah di sini aja gitu kan. Apa sih yang bikin Mbak Rika akhirnya bisa lolos dari izin itu? Pasti memang semua orang tua punya pikiran yang sama bahwa anaknya itu ya yang gampang-gampang aja lah, yang standar aja, maksudnya yang jangan terlalu jauh-jauh kalau main gitu. Kamu kan perempuan, jadi ya dekat keluarga aja gitu, atau ya di sini-sini aja gitu. Kalaupun cari jodoh juga nggak usah jauh-jauh. Memang semua orang tua pasti punya keinginan supaya anaknya ada di zona yang nyaman. Jadi dari zona yang nyaman, jadi berkenalan dengan orang yang beda budaya. Dan memang sebelum aku dengan suamiku ini, dulu juga aku memang menjalin hubungan dengan orang asing juga gitu. Jadi pasti pemikirannya, aduh memang kamu tujuannya asing ya. Tapi ya gimana lagi, karena memang aku nyambungnya dan memiliki pemikiran bersama dan merasa connected. Kebetulan aja memang bukan orang Indonesia. Jadi ya akhirnya orang tua, akhirnya ya mungkin karena seiring dengan waktu, berjalannya waktu, akhirnya ya udahlah nerima aja ini. Akhirnya orang tua yang sempat khawatir ya akhirnya jadi terbiasa dengan saya, dan akhirnya bisa menerima. Orang tua saya termasuk moderat banget dalam menerima pilihan anaknya mau menjadi apa, mau seperti apa, mau menikah kapan, itu ya kita dibebaskan memiliki kita memiliki pilihan masing-masing. Pilihan hidup itu mau kemana, mau serius kerja dulu, mau berpikir dulu, atau ketika sudah siap ya itu boleh. Kalau sudah siap ya sudah gitu, kayak dimantapkan hati. Jadi Jadi kayaknya Mbak Rika ini kayaknya teman-temannya udah join ini sepertinya udah pengen banget dapetin bule otomatis, bule mindset. Itu ada Amira kayaknya pernah curhat ke saya pengen banget dapet orang Turki. Terus Kak Ovi sekarang udah mau hijrah ke Australia, dan kemungkinan Kak Ovi juga akan nyari jodoh di Australia sebelah sana. Dan pastinya ada Vidi yang juga join ke kita, itu paling juga kepo gimana caranya dapet bule ya. Mungkin Vidi mindsetnya adalah bule Amerika lah, seperti Mbak Rika. Nah Mbak Rika, kalau sebelum kita ngomongin soal bule nih, sebelum Mbak Rika dapat suami yang sekarang gitu, proses suka dukanya sebelum akhirnya menikah itu gimana sih Mbak Rika? Kan pasti kita tahu nih, pasti Mbak Rika akan ngalamin LDR, pasti akan ngalamin harapan yang palsu, atau mungkin ngalamin ini bener gak sih? Bisa jalan gak sih pacaran ini? Is it work gitu kan? Ya, kalau aku boleh jujur, memang sebelum kenal sama suamiku saat ini, aku juga pernah hanya sekedar dekat atau hanya sekedar berteman dengan beberapa orang yang jangan salah, aku juga bisa tertarik dengan orang Indonesia juga. Jadi nggak melulu soal bule ya. Jadi dipikirnya ini hanya suka bule, enggak. Ya cuma kebetulan yang bisa nerima aku, yang setara dengan pemikiranku dan memang nyambung, ya kebetulan orang asing itu. Jadi
aku sudah tahu konsekuensinya. Kalau mendapat jodoh yang bukan orang Indonesia dan dia tidak tinggal di Indonesia, itu pasti dibandingkan dengan memang orang asing yang sudah tinggal di Indonesia. Kan ada kan ya orang yang dapat orang asing tapi memang orang asingnya tinggalnya di Indonesia, dan aku memiliki memiliki challenge yang lebih berat karena tinggalnya beda budaya, bukan hanya beda budaya tapi beda zona waktu, beda benua. Memang itu perjalanannya panjang, enggak relationship itu memang terhalang sama waktu dan juga terhalang sama tempat. Cuma aku merasa diuntungkan karena sebelum aku pergi ke Amerika, menetap di Amerika sebagai istri dari suami yang sekarang aku nikahin, aku sudah memiliki visa turis. Jadi itu salah satu advantage yang bisa aku ambil karena aku sebelum kenal suamiku aku sudah pernah ke Amerika. Jadi aku bisa menggunakan visa turis itu untuk berkunjung ke Amerika bolak-balik. Gak terlalu bolak-balik banget ya, setahun tuh mungkin sekali daripada tidak sama sekali. Soalnya banyak banget. Iya, aku yang sekali, terus dia berkunjung ke Indonesia sekali. Jadi gantian. Karena banyak banget juga pengalaman orang yang long distance relationship itu harus nunggu sampai nikah baru bisa ketemu lagi, atau mungkin bertahun-tahun jadi nunggunya lama, atau mungkin banyak yang belum mendapatkan visa Amerika terus tidak bisa mendapatkan visa Amerika melalui visa turis atau visa kunjungan singkat, jadinya dia harus menunggu menikah baru apply visa sebagai istri, dan itu biasanya makan waktu yang lama banget sampai 2 tahun. Benar. Banget lamanya memang. Itu aja sih. Jadi intinya kalau bisa saya highlight, kalau kita ngomong soal FDR, pasti kita harus tahu, otak kita harus berpikir kapan kita ketemu. Itu yang paling penting kan ya. Soalnya kalau kita ngomong soal LDR, kita hanya ya udah kita benar-benar jauh, kita nggak ngerti kita bakal ketemu kapan. Tapi kalau misal perasaan kita akan berpikir seperti itu terus, kita bakal ya istilahnya relationship kita itu kayak nggak ada hasilnya gitu kan Mbak ya. Iya. Dan ini beda banget ya dengan relationship yang tinggal satu kota atau tinggal yang kita bisa kapan aja ketemu, bisa tinggal mampir aja udah ketemu. Jadi ini harus dipikirkan untuk pertemuan selanjutnya itu gimana, dan juga kita harus memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada sekarang ini buat berkomunikasi. Coba kalau long distance-nya itu zaman dulu banget, belum ada video call, belum ada Skype, belum ada WhatsApp. Betapa beratnya orang-orang yang menjalankan long distance zaman dulu yang harus melalui telepon atau surat. Tapi ya kayaknya susah ya, memang mungkin lebih gampang banget sekarang. Jadi ya aku diuntungkan banget sama status aku yang sudah memiliki visa turis dan juga yang memiliki yaitu visa turis, dan keuntungan dari teknologi yang ada di zaman saat aku menjalankan hubungan itu sudah ada Skype, sudah ada dan WhatsApp, aplikasi yang bisa membuat kita berkomunikasi secara gratis, hanya butuh internet aja. Iya. Berat gak sih Mbak kalau kita ngomong soal LDR saat kita saat Mbak Rika belum menikah nih, berat gak sih? Berat karena beda waktu, beda time zone-nya, cara berkomunikasinya juga kita ya lewat kita memaksimalkan aja, terus memaksimalkan apa yang kita miliki dan punya kepercayaan aja, saling sama-sama punya kepercayaan, karena kunci dari sebuah relationship nggak mau apakah itu dengan orang asing yang di negara yang berbeda atau dengan orang Indonesia yang tinggal di satu kota, tinggal di satu kampung, atau kepercayaan atau kita insecure dengan hubungan kita, maka itu nggak akan berhasil. Bener banget. Kalau persentase nih, sekarang kita ngomongin persentase, banyak suka atau dukanya sih sebelum menikah saat itu? Kebetulan saya relationship. Karena akhirnya saya menikah dengan orang yang saya yakinin menikah, maka sebelum menikah saya harus sudah yakin bahwa lebih banyak sukanya. Karena kalau lebih banyak dukanya pasti putus. Seperti hubungan selanjutnya dong, Van. Ya kan? Kalau dinilai lebih banyak dukanya, ya udah
akhirnya lebih baik nggak usah dijalanin kan, mau itu hubungannya dengan orang luar atau dengan orang Indonesia. Kalau banyak dukanya ya jangan diteruskan, tapi kalau nggak ada, hanya ada sukanya sama sekali, itu ya nggak bener. Maksudnya mana ada sih hubungan yang sempurna. Benar, benar, benar. Ya. So, Mbak Rika, kalau kita ngomongin soal administrasi, Mhm, sebelum Mbak Rika menikah mhm. di sana, kan saya tahu Mbak Rika menikah di US, di Ya. Washington DC, di Virginia. Mhm. Nah, Mbak Rika dulu itu mengurus administrasinya kayak gimana sih di sini itu? Kan Ah, kita tahu nih Indonesia sangat mhm. ribet sekali kalau kita Oh, ngomongin ribet soal banget. administrasi. Nah, So, gimana kita Mbak Rika bisa share untuk itu? oke, sampai aku udah bikin catatan ya, maksudnya supaya Wow. ya kalau supaya nggak ada yang missing. Jadi memang Ah, aku ke Amerika itu kebetulan aku diuntungkan sudah ah, memiliki visa yang berlaku 5 tahun. Jadi karena aku suka travel kan, jadi aku mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan visa turis. Jadi visa oke. turis yang aku milikin itu aku gunakan bolak-balik untuk ketemu keluarganya dia, untuk bersilaturahmi dengan keluarganya dia. Jadi udah ada gambaran nanti aku kalau di Amerika itu kayak gimana kehidupannya, jadi udah punya gambaran. Nah, Ah, tapi ah, ini nggak boleh disalahgunakan buat tujuan lain, kayak hmm, tujuan kerja, tujuan menikah. Jadi hmm, meskipun aku sudah punya visa turis bolak-balik 5 tahun ke Amerika, aku hmm. tetap apply visa spouse, sorry, visa fiance atau visa bertunang. Fiance itu. Ya, karena Amerika memang kebetulan berbeda peraturannya dengan negara-negara seperti Australia, Benar, benar. mungkin uh, negara-negara Schengen Eropa punya punya kebijakan sendiri, ada partner kita, judulnya mungkin partner kita. Mungkin Ah, Australia karena kan aku nggak terlalu familiar dengan hukumnya, mereka ah, mungkin istilah untuk partner visa yang tidak harus menjadi fiance dan juga tidak harus hmm, menjadi spouse atau istri. Tapi kalau di ya, Amerika hanya ada 2 jenis partner visa, either spouse or fiance visa. Jadi oke. kamu nggak harus benar-benar diharuskan untuk memilih mau menjadi fiance untuk akhirnya menikah dalam waktu 3 bulan atau 90 Hmm, hari, atau ah, menikah dulu di Indonesia terus baru ke Amerika. Jadi oke. aku memilih cara menikahnya di Amerika, berarti Hmm, aku menggunakan fiancé visa. Kalau di Amerika oke. bisa K1 visa atau visa fiancé atau visa tunangan. Jadi Ah, prosesnya cukup lama, makan waktu 3 bulan. Untungnya aku sudah punya fiancé, bisa sudah turis sebelumnya. punya. Tapi tiga Ah, bulan itu 3 bulan gampang gitu aja. Ternyata molor waktu itu bisa sampai 6 bulan. wow. Paling cepat 6 bulan tuh ya apa kira-kira waktunya semacam itu. Jadi waktu kita apply fiancé visa, kita Ah, mengirimkan segala dokumen dan itu calon yang menjadi bakal calon suami atau petitioner yang mengajukan petisi itu harus warga US citizen. Jadi dia oke. menyiapkan berkasnya dikirimkan ke imigrasi. Jadi data-data dia, jadi sebagai calon yang akan menikah dengan orang warga di luar Amerika, si warga US citizen Hmm, ini harus memiliki kemampuan untuk menjadi sponsor dari fiance atau yang bakal jadi istrinya. Jadi itu yang bikin oke. lama. Udah setelah berkas-berkas itu dikirimkan ke bagian Ah, imigrasi di Amerika, maka diteruskan ke kedutaan di Amerika Serikat. Dari situ setelah oke. setelah dapat fiancé visanya, fiancé visa itu diproses oleh USCIS, baru Hmm, kedutaan besar Amerika bisa bisa meneruskannya ke aku, dan setelah itu aku masih menjalani serangkaian proses yaitu medical check hmm. up. Karena kenapa? Karena untuk pergi ke Amerika sebagai pendatang atau penetap, Ah, untuk bermigrasi ke Amerika kan kamu harus bebas dari penyakit, harus hmm, bebas dari harus tidak membawa virus-virus yang bakal menjadikan ancaman buat Amerika. Jadi ya aku menjalankan tes aku divaksin. Padahal aku waktu bayi udah divaksin ya. Tapi hmm, karena orang Indonesia itu teledor, ya orang tua aku nggak menyimpan berkas-berkas vaksin itu waktu masih bayi di hmm. posyandu.
akhirnya aku harus vaksin ulang semua kayak tetanus, cacar, pokoknya polio itu semuanya So, Mbak, divaksin ulang lagi. Ya, terus medical check up, apakah aku memiliki penyakit bronkitis atau punya TBC ah, dan punya sexual transmitted disease, semacam itu ah, juga bisa semua. Akhirnya setelah lolos, baru aku bisa mendapatkan bisa apply untuk wawancara visa fiancé. Dan hmm. visa fiancé ini bisa digunakan untuk pergi ke Amerika, menikah, dan menetap di Amerika. Jadi perjalanannya panjang banget. Oh, I see. Jadi posisinya kalau soal kita ngomong fiancé visa itu sama Mhm. dengan posisi kita untuk turis visa ya. Kita harus apply dulu di negara Oh iya. kita di Indonesia. Mhm. Kita Iya. udah ngurus semua berkas dan lain Mhm. sebagainya di kedutaan Amerika Mhm. Serikat atau konjen konsulat Iya. jenderal. Habis itu Iya. kita Embassy. setelah semua dari Mhm. embassy itu dikeluarkan untuk Mbak Rika Mhm. dan kita dicap sampai Mhm. kita ke proses interview, baru dia akhirnya kita baru dapat izin untuk berangkat ke Amerika. Oh Tapi iya. Mbak, Mhm. ini pertanyaan, Mhm. udah pesen tiket gak sih itu? Kalau Oh enggak. waktu kita traveling, terkadang kita pesen tiket dulu lah baru untuk disertakan Jangan. di kita ngurus visa. Nah, Mbak Rika Jangan. itu udah ngurus tiket gak sih? Sebelum bisa dikabulkan, kalau Nah, tujuannya ini buat menikah ya, kan aku kan ya. menikah dengan fiancé visa. Jadi sebelum aku US Embassy itu mengabulkan visa fiancé aku, meskipun sudah Nah, 99% di tangan, oke. mungkin ada pending atau mungkin US kalau Nah, benar-benar belum di tangan, kali aja nanti nah, ada kejadian emergency yang bikin kantor hmm, uh, kantor kedutaan Amerika tutup, taunya kita udah beli tiket, bener, kita belum di tangan kan tiketnya harus di cancel. Seperti bener, kejadian bener. saat ini, banyak banget backlog, banyak banget orang Indonesia, mamanya gak cuma orang Indonesia tapi orang warga negara manapun di dunia Nah, yang kita dengan warga negara Amerika, apakah itu dari nah, Thailand, Filipina, mungkin nah. Vietnam, China, mereka juga mengalami backlog yang sama saat ini, nggak bisa ke Oh, Amerika I see. bertemu dengan calon suaminya atau suaminya gara-gara COVID-19 karena US Embassy Oh, nggak sejak COVID-19 merebak di Indonesia, jadi tutup. yes. Sekarang Jadi kamu ini hal bayangkan, yang hal yang menyenangkan lagi adalah kita ngomongin soal pernikahan. Kalau Mbak Rika, kita tahu nih orang Indonesia, kalau kita mau menikah harus ada prepare yang sangat panjang, mulai dari undangan, orang-orang yang diundang, terus habis oke, itu event seperti apa, iya, makanan catering yang kayak gimana, harus dapat harus berapa budget yang dikeluarkan. Nah, itu oke. kan banyak banget nih. Nah, ini prosesnya yang tadi Mbak Rika bilang adalah fiancé visa. Kalau udah dapet fiancé visa nih, udah lock, oke Mbak Nikahnya Rika dong. dapat. Akhirnya berangkat dong ke US. Nah, saat berangkat ke US, apakah Mbak Rika juga harus berpikir tentang gimana nanti menikahnya seperti Iya. apa, berapa bulan Mbak Rika akan prepare untuk hal itu? Tahu nggak kenapa aku memutuskan menikah di Amerika, bukan di Ah, Indonesia? Lebih ah, gampang. Lebih gampang. Buat apa? Mau kawin itu beda, nikah beda agama, beda ah, satu agama, beda jenis atau sama jenis, itu gampang banget, cepet banget prosesnya. Tapi bukan karena itu aja sih, tapi aku pertimbangannya ah, karena simple buat urusannya, nikah di sana bisa sederhana, administrasinya cepat banget, dan ya itu akhirnya aku memutuskan untuk menikah di sana, dan juga proses fiancé visa lebih cepat dari post visa. oh, Dari kalau aku menikahnya di Indonesia, maka aku akan datang ke Amerika udah jadi istri nih, udah. Jadi oh, I karena see. pernikahan yang ada di Indonesia harus didaftarkan dulu, harus didaftarkan dulu ke Benar. embassy. Jadi Hmm. validitasnya harus benar-benar di apa ya, harus divalidasi dulu sama imigrasi bahwa pernikahan yang ada di Indonesia itu valid. Jadi itu Ah, prosesnya sama. terus butuh Jadi butuh berapa bulan, Mbak? kalau post visa itu mamanya aku Se- menikahnya setelah sekarang setelah setelah nyampe Amerika butuh berapa bulan? tahun, butuh waktu satu setengah tahun untuk dapat post visa. Jadi kamu Ah, bayangkan udah menikah masih harus long ah. distance lagi. Kebayang nggak gitu? Oh,
Itu. Uh, itu jadi Nah, kalau 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 Mbak Rika tadi kan ngomongin soal fiancé visa, jadi udah berangkat ke US nih. ya. Berapa lama sih masanya fiancé visa itu? Oh iya, aku tadi sudah jelaskan. Kalau kita dapat Hah? fiancé visa, itu Hah? kita hanya dikasih 90 hari untuk menikah. Oh, 90 hari aja Ya. setelah menikah, habis itu ganti ke spouse visa kan ya? Habis itu sudah mengurus green card dan permanent resident. Oh, I Terus see. digunakan ketika kita masih di Kita, Indonesia. Jadi dua pilihan. oh, Stop guys, dan ini tadi ya. saya scramble banget otak saya. Ya. Jadi buat for your information guys, kalau kita ngomong soal fiancé visa, jadi kita kasih waktu 90 hari saja dan kita menikah di US. Ya, Kalau kita harus di ngomong US. spouse, ya kita ngomong spouse visa, jadi kita harus menikah di Indonesia. Kita Sebelum akan mengurus dokumen dan lain sebagainya, baru kita berpindah ke US. Bener ya, Pak ya, ya? ya, So, ya. nah masa dari spouse visa dan fiancé visa itu 90 hari dan selanjutnya akan mengurus green card yaitu Ya. Kalau permanent udah resident. ya, Benar. kalau udah itu kalau fiancé visa ya, tapi kalau udah kalau yang udah nikah di Indonesia, dia udah nggak eligible buat daftar fiancé visa. Kenapa? Kan perbedaannya Oke. itu adalah istri Iya. Sama tunangan. tunangan berarti belum nikah kan, berarti nikahnya harus di Amerika Serikat gitu. Jadi sejak kedatangan di bandara, sejak arrival day itu kita dikasih 90 hari oleh imigrasi Amerika untuk menikah. Kalau dalam 90 hari belum nikah-nikah, mamanya mungkin berantem atau si perempuan memutuskan, ini ternyata nggak bener nih laki, nggak jadi nikah deh, apa gimana, ya bisa dideportasi oleh otoritas Amerika. Jadi makanya itu susahnya sih kekurangannya dari spouse visa atau kekurangan dari fiancé visa adalah kalau terjadi apa-apa dan batal menikah, maka otomatis statusnya si cewek statusnya orang asing yang datang ke Amerika dengan visa, maka dia harus dikembalikan lagi atau dideportasi ke negaranya. Serem ya. I see. Nah, guys, ini juga termasuk jalan alternatif buat teman-teman semua kalau ngomongin soal permanent residence. Nah, benar kan ya Mbak ya? Kalau kita ngomongin soal permanent resident, Mbak Rika udah berapa lama sih setelah menikah ini sampai sekarang? Kalau sekarang udah mau tahun kedua. Mau tahun kedua? Ya. Nah, dan udah di tahun kedua, Mbak Rika juga sudah mendapatkan green card alias permanent resident. Iya, dan izin buat bekerja. Dan izin buat bekerja. Nah, teman-teman semua pasti kepo banget nih Mbak Rika soal ngomongin permanent resident itu. Bisa dijelasin dulu nggak sih suka dukanya setelah menikah dengan orang asing seperti apa? Sebelum kita ngomong soal permanent resident nih, kita harus ngomong soal itu dulu. Sukanya nih? Karena kebetulan saya tinggal di negara Amerika Serikat, meskipun saat ini maaf situasi di Amerika memang sedang tidak kondusif baik politik maupun COVID-19, tapi secara general Amerika memiliki sistem yang bagus, yang sudah demokrasi yang bagus, terus social security bisa menjamin semua warganya. Jadi itu yang bikin yang bikin saya merasa nyaman meskipun saya dari negara lain. Ketika saya ada di sini, Amerika itu memang sudah memiliki sistem yang bagus, orang-orangnya juga diverse. Jadi meskipun selalu ada perkecualian, jadi perkecualian orang-orang yang mungkin aneh, yang mungkin rasis apa bagaimana. General saya merasa nyaman tinggal di negara yang memiliki iklim demokrasi bagus, terus teraturan dalam segala hal, sistem, terus administrasinya rapi. Jadi itu. Jadi hidup yang tahun ini bisa pilih dong kalau ada presidential election. Untuk saat ini belum bisa karena aku masih jadi permanent resident. Tapi sudah jadi US citizen itu boleh memiliki hak suara. Dan permanent resident itu adalah jalan untuk menjadi US citizen. Nggak akan bisa jadi US citizen kalau belum jadi permanent resident at least selama 4 tahun gitu. Jadi aku nanti punya waktu sekitar sekarang udah mungkin 3 tahun lagi, 2 tahun lagi
memutuskan kalau ingin jadi US citizen, aku tinggal Ah, ada ujiannya sih, ujiannya semacam ujian PPKN-nya Indonesia, ujian CPNS kali ya. iya, sebenarnya ujian sipil gitu, ujian mata pelajaran PPKN, Ah, ah. kendaraan itu tetap diuji, tapi ya formalitas aja, tapi ada prosesnya kalau ingin ingin menjadi warga negara Amerika, tapi harus syaratnya adalah dia harus tinggal di Amerika sebagai permanent resident dulu. Nice, nice banget. So, dukanya apa nih kalau kita ngomong duka? Dukanya satu itu apalagi di saat-saat ini ya, di saat-saat Ya, ini di mana kita ada COVID-19 itu rasa kangen sama negara, rasa mm, rindu. Padahal Evan, aku nih orang yang sangat open minded, selalu belajar ah, new culture. Aku nggak punya masalah makan makanan yang bukan makanan Indonesia, tapi ternyata bener. kita bisa kangen gitu loh. Aku bisa loh nggak makan nasi atau menikmatin makanan Peru, menikmatin makanan Ah, segala macam etnis, nggak cuma makanan Barat. Di sini tuh banyak banget ethnic food macam Thai food, Vietnamese food, mm, mm, Chinese food, mm. Peruvian, Italian semuanya ada. Tapi tetap aku merasa ada yang hilang, something missing in my life, yaitu uh, kesemrawutannya Jakarta, kesemrawutannya Indonesia itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang ngangenin kalau kamu Bener, sudah bener, tinggal di bener, bener. negara asing. Jadi orang-orang Banjirnya Mojokerto juga kali ya, iya, Mbak ya. ya baunya Mojokerto, aromanya orang-orang di pasar itu karena di sini nggak ada pasar macam pasar Mojokerto. Itu bisa sesuatu sesuatu yang ngangenin. Terus keteraturan di sini saya juga ternyata kangen juga sama apa ya, sama kesemrawutan macet karena sepeda motor, karena di Eh, Indonesia terbiasa mendengar bising sepeda motor. Kalau di Indonesia saya sebel, tapi begitu sampai di sini ternyata bisa juga dikangenin gitu loh. Ada juga ya. Tapi mungkin kalau aku kembali ke Indonesia mungkin bakal komplain lagi. Jadi itu yang Gila. bisa mengingatkan aku sama Indonesia tuh bikin kangen, dan aku sedih banget karena nggak bisa apa ya, nggak bisa kembali ke Indonesia secepat itu karena satu hal apa ya, karena COVID-19 ini bikin bikin semuanya berantakan, jadi itu Kan duka ya. seharusnya Mbak Rika bakal balik ke Indonesia di Agustus ini dan bulan-bulan kemarin Mbak Rika Iya sudah sama traveling tim. ke Santorini, Iya, Yunani iya ya. itu Yunani, dan banyak banget rencana aku yang tertunda dan aku kayak di lock nggak bisa kemana-mana, jangankan ke luar negeri, Oke. keliling Amerika aja aku belum terlalu banyak gitu karena jadi aku hanya bisa traveling ke Amerika yang dekat-dekat aja. Kalau mau nekat bisa aja, cuma ya nanti punya resiko ya, karena kenapa? Karena aku punya mertua yang oh, aku masih Ah, sering berkontak, masih mengunjungi mertua aku. hmm, Takutnya kalau aku kenapa-napa itu bisa menularkan ke mertua aku yang sangat berisiko tinggi bila terkena COVID-19. Jadi itu Nah, sih. Mbak Rika, kalau kita ngomongin soal paradigma orang Indonesia, Ya. banyak orang Indonesia bilang kalau misal kita dapat bule, ya paling bulenya cuma gitu-gitu doang. Mm-mm. Atau yang paling orang Indonesia cuma gitu-gitu doang, nggak ngerti soal kualitas. Nah, boleh dong dibocorin Iya. suaminya Mbak Rika itu Oh ya. siapa, dan Mbak Rika Uh, ya gitulah. Biar paradigma Memang seperti sih itu tuh itu harus salah bisa satu stigma dihapuskan. negatif juga sih, dapat bule Iya, gimana ya, kalau dapat bule berarti kamu ya asal aja bule, kamu pingin cuma dapat apa ya, pingin dapat status karena Kaukasia tuh mungkin lebih dianggap, ada pemikiran-pemikiran semacam itu yang itu salah bagian dari dukanya kenapa kita juga mendapatkan stigma negatif. Perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing itu capnya tuh negatif. Ada aja tak cap negatif selain kamu tadi yang udah bilang ya pasti karena di Indonesia nggak laku kan ya. karena karena oke. karena mungkin udah nggak laku, mungkin jelek apa bagaimana, jadi makanya dari bule karena kamu itu ada aja Alah biasanya mata muka, duitan kamu. iya mata duitan pengen enaknya doang. Ala bule pasti seleranya ya gitu-gitu aja, jadi jangan jangan terlalu gimana ya. Jadi tapi di sisi lain ya memang banyak, aku akuin banyak orang Indonesia, perempuan Indonesia yang karena memang tertarik menjalin hubungan dengan pria asing, nggak hanya Amerika Iya. aja,
pokoknya asal tebas yang penting bule. Ya kan sering apa? Nggak tahu beda budayanya karena nggak hanya orang Indonesia, nggak hanya bule aja, tapi di mana-mana di semua negara itu tuh selalu ada orang berkualitas dan ada orang yang memang kualitas, orang yang jahat, orang yang baik itu ada di mana-mana. Jadi kalau buat warga asing, kalau buat orang asing itu tuh yang harus diperhatikan selain budayanya yang beda itu apa ya, orang bule kan liberal gitu. Jadi kalau kita asal milih, jadi ya dapat orang asing, dapat orang asing yang malah apa ya, yang malah tidak berkomitmen, karena kebanyakan orang bule itu nggak suka komitmen. Benar sekali. Dan biasanya sih memang mereka hanya suka main-main. Misalnya bule yang suka main-main itu banyak banget. Dan biasanya aku jadi judgmental ya. Sebenarnya aku nggak baik, tapi kayak gini. Cuma ya kita harus hati-hati aja. Mau itu memilih pasangan atau cuma menjalankan hubungan serius atau tidak atau hanya ingin pendekatan, itu tuh kita harus mengenal karakter orang itu terlebih dahulu. Gak hanya cuma bule. Orang Indonesia juga yang namanya player itu nggak cuma hanya orang bule doang, tapi orang Indonesia pun juga banyak gitu. Jadi itu aja sih, supaya kita berhati-hati ketika kita menentukan pasangan hidup kita harus kembali melihat diri kita. Sebenarnya kita ini mau apa, mau kemana arah hidup kita, mau settle, mau gimana. Terus juga cari orang yang memang bisa mengerti kita, bisa menyambung dengan kita. Itu mungkin kunci kalau hubungan kita nanti akan correct me if I'm wrong ya Mbak ya, correct me if I'm wrong. Suaminya Mbak Rika adalah orang kedutaan dan juga sebenarnya State Department sebenarnya. Dia diplomat ya, dia punya status diplomat karena dia memang tapi untuk sementara ini dia sudah tidak aktif untuk kerja di kedutaan Amerika yang ada di luar. Jadi dia menetap di Washington gitu. Jadi memang orang pemerintahan. Jadi ya itu juga pertimbangan buat aku ya, kenapa memilih karena kalau orang pemerintah dia nggak boleh macam-macam. Kalau seandainya dia suami Mbak Rika juga ini ya, salah satu dosen di George Washington University. Sebenarnya di American University, tapi juga hubungan internasionalnya, karena memang suamiku punya pengalaman di bidang hubungan internasional. Saat ini dia memang ahli dan expert di bidang North Korea, tapi kedepannya kita nggak tahu lagi ya, karena suami aku memang kan selalu berpindah-pindah posisi, berpindah-pindah tempatnya tetap sama, cuma mungkin dia selalu ada pergantian rotasi bidang yang digeluti. Masalahnya memang karena US nggak punya perwakilan di Korea Utara. hati-hati please. Gitu sih. So anyway Mbak Rika, kalau kita ngomong soal perubahan, apa sih perubahan yang Mbak Rika dapetin saat Mbak Rika setelah menikah dengan seorang bule, yang Mbak Rika tadi udah jelasin bahwa culture yang berbeda, karakter yang berbeda, cara menerima dan pandang kita, berpikir kita juga berbeda. Apa sih yang Mbak Rika dapetin nih, perubahan apa yang Mbak Rika dapetin selama ini, setelah menikah sampai saat ini? Basically aku tetap orang yang sama, tetap orang Indonesia yang sama, orang Jawa yang sama. Cuma karena aku di sini akhirnya hidup di negara luar, bertemu dengan orang baru, cara penerimaan aku terhadap budaya baru, terhadap jenis orang yang berbeda-beda itu mungkin bisa lebih luas, tidak seperti waktu menikah dan masih tinggal di Indonesia. Karena di Amerika kan diverse-nya lebih banyak, heterogenitasnya tuh lebih banyak. Jadi aku punya keluarga baru yang nggak cuma keluargaku di Indonesia aja, dan keluarga baru ini
mungkin hanya aku orang Asia dalam keluarga besar suamiku. Jadi itu sih, punya keluarga dengan kultur yang beda itu berbeda dengan teman punya teman dari kultur berbeda. Karena kalau aku kan benar-benar akhirnya harus menerima dan harus merangkul, menjadi maksudnya harus bisa merangkul dan menjadi bagian dari keluarga besar di mana hanya aku yang minor, hanya aku yang orang Asia. Iya, bener banget. Perubahannya itu. Oke. So, Rika, kita udah gak, apa sih, gak nyangka sekali, kita udah ngomong sampai 45 menit. Ya, Banyak banget ternyata yang udah dijelasin. So, Uh-huh. ngomong-ngomong nih soal Mbak Rika nih, apa sih yang mungkin Mbak Rika bisa share ke teman-teman semua di sini tentang yang mulai dari A sampai Z, apa sih pesan yang mungkin Mbak Rika akan kasih ke teman-teman semua yang ingin mengerti tentang interracial marriage life di USA, apa mental apa yang harus dipersiapkan, atau hal apapun lah yang mungkin Mbak Rika bisa share ke sini. Yang pasti dalam hubungan apapun, mau itu interracial marriage, mau itu yang mixed marriage, perkawinan campur ataupun perkawinan dengan bangsa sendiri, itu kesiapan mental buat settle itu harus diutamakan. Karena aku dulu sebelumnya memang tidak punya kesiapan buat settle. Jadi makanya nggak nikah-nikah. Jadi itu kesiapan mental bahwa kita memang arah hidup kita itu mau kemana. Kalau memang kita akhirnya berjodoh dengan orang asing yang dari luar Indonesia, itu yang paling disiapkan adalah kesiapan mental hati untuk meninggalkan keluarga. Kalau kita tidak. Untuk meninggalkan keluarga karena tidak segampang itu loh. Kalau kita udah di luar, sahabat dekat pastinya ya. Sahabat dekat, keluarga, akar kita akar tetap kita bawa, tapi kita mungkin akan meninggalkan banyak hal di negara asal kita. Jadi kita harus siap mental buat meninggalkan keluarga. Kalau ada keluarga yang kalau kayak ada keluarga yang butuh untuk kita kunjungin, itu tidak semudah. Seperti aku kemarin dalam proses menunggu permanent resident itu aku butuh waktu lama banget, nggak bisa pulang-pulang. Udah mau pulang, ada COVID-19. Jadi mental untuk tidak segampang itu berkeluarga itu harus disiapkan. Mental untuk untuk menerima orang-orang baru dan budaya baru dengan cara pikir yang beda-beda, karena mindset orang barat sama orang timur itu beda. Ya, benar itu, betul. Cuma karena aku akhirnya udah 1 tahun, memang masih banyak sesuatu yang aku pelajari. Setelah 2 tahun ini sudah terbiasa. Dan satu hal lagi, kalau seandainya kamu nanti tinggal berimigrasi ke negara luar, itu selain kita terbuka mencari teman-teman baru yang beda budaya, kita harus tetap menjaga asal kita harus tetap bisa kalau memang di negara yang kita tinggalin itu banyak komunitas Indonesia, tetaplah bersilaturahmi dengan orang-orang Indonesia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal. Cuma itu aja sih. Jadi kesiapan mental supaya kita bisa mempersiapkan hati, mengikhlaskan apa yang udah ada di Indonesia. Dan ini yang paling juga ya, mungkin ada beberapa orang Indonesia yang menikah dengan orang luar itu terbiasa hidup nyaman, dalam arti terbiasa punya pembantu, terbiasa apa-apa dibantuin, terbiasa tinggal beli dapat. Nah, di Amerika ini harus kerja sendiri, harus masak sendiri, harus melakukan apa-apa sendiri, nggak bisa sembarangan hire pembantu. Jadi kemandirian, meskipun meskipun kita nanti akan memiliki kehidupan yang mungkin lebih settle dan lebih terjamin, tapi semuanya itu harus dilakukan secara mandiri dan harus bisa melakukan hal apapun tuh sendiri tanpa tergantung orang lain. Itu. So, Mbak Rika, correct me if I'm wrong. Saya mau wrap up apa yang sudah kita perbincangkan di malam hari ini. Pastinya hari ini kita ngomongin soal interracial marriage life in USA sama Mbak Rika, Rika Adisjarini Small. Nah,
Mbak Rika yang selama ini adalah kita tahu adalah wanita Jawa yang suka banget traveling ke luar negeri kemanapun dia traveling. Entah itu konsepnya adalah benar-benar solo traveling, backpacker, bahkan sampai ke traveling yang sangat mahal, luxurious traveling. Nah, kalau kita ngomongin soal traveling, itu adalah bisa dikatakan itu platformnya Mbak Rika untuk belajar bagaimana caranya kita mengerti budaya luar, berpikir secara global, dan juga mendapatkan orang-orang baru yang artinya adalah Tuhan akhirnya memberikan jalan untuk jodoh di situ. Nah, dari situ posisi yang seperti itulah yang mungkin Mbak Rika akhirnya kuat mental untuk menjalani long distance relationship bersama orang asing. Udah belajar duluan. Kita belajar duluan. Kalau kita ngomong soal long distance relationship, pastinya kita harus ngerti gimana cara kita mengontrol mental, dan kita harus tahu kapan jadwal kita untuk bertemu, karena itu yang paling penting dalam komitmen kita LDR. Setelah itu, nih Mbak Rika akhirnya memiliki kesempatan dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan takdir menikah di negeri Amerika Serikat. Tapi sebelum itu kita ngomongin soal menikah di negeri Paman Sam, Mbak Rika juga telah mengurus dokumen, yaitu yang bisa dikatakan adalah fiancé visa. Nah, ada dua jenis visa yang mungkin bisa dikategorikan untuk kita dengan fiancé visa dan juga spouse visa. Nanti secara detail mungkin teman-teman bisa langsung komen atau DM langsung ke Mbak Rika, dan Mbak Rika pasti akan menjawabnya secara detail. Benar kan ya? Kalau yang punya kebetulan mungkin ada yang punya pengalaman atau saat ini mungkin akan punya pengalaman dengan orang asing. Kalau pertama spesifikannya US citizen, saya bisa bantu informasi kalau memang ada pertanyaan. Nah, teman-teman bisa langsung, Mbak Rika sangat welcome sekali kalau teman-teman langsung nanya di DM Mbak Rika, langsung udah nanyain soal visa, jenis visa segala macam, how to live in USA, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, kita bisa ngomongin soal suka duka. Gak semuanya yang kita ketahui bahwa living in USA atau kita punya pasangan orang asing itu sangat suka semuanya, 100% suka. Gak akan mungkin, karena namanya hidup pasti kita ada duka dan sukanya. Nah, Mbak Rika tadi sudah menjelaskan bagaimana dukanya dan bagaimana sukanya. Saat ini Mbak Rika sudah mendapatkan green card atau permanent resident dari jalan pernikahannya Mbak Rika, dan itu membutuhkan perjuangan yang sangat lama, sangat panjang, dan berdarah-darah pastinya. So, buat teman-teman semua yang mungkin menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupannya, jangan sungkan-sungkan untuk membuka diri, karena hal yang paling penting adalah how to be open-minded dan membuka diri kita sendiri. Benar kan ya? Benar. Oke, thank you so much buat Mbak Rika atas waktunya. Salam buat suami. Salam buat Mr. Small. Terima kasih juga semua buat Indonesia. Ya, terima kasih. Stay safe in USA, Mbak. Bye-bye. Selamat pagi di sana ya. Good morning there. Bye-bye.